Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Angan-angan. Angan-angan berbeda dengan harapan. Angan-angan adalah segala macam keinginan manusia yang mustahil terwujud. Sebaliknya, harapan adalah segala bentuk keinginan yang mungkin terwujud. Ada orang berharap suatu hari dia menjadi kaya, padahal ia saat ini dalam keadaan miskin. Ada juga orang yang berharap suatu saat nanti sukses dalam berkarir, padahal saat ini ia hanyalah seorang pengangguran. Ada pula orang yang berharap suatu saat nanti dapat meraih gelar pendidikan tinggi S3. Padahal saat ini ekonomi kedua orang tuanya morat-marit. Ada orang yang berharap suatu saat nanti ia bisa naik haji. Padahal untuk makan sehari-hari saja susah setengah mati. Meski demikian, semua harapan itu mungkin saja terwujud dengan cara yang tidak diduga. Faktanya, banyak orang yang berhasil mewujudkan harapannya meskipun pada awalnya tampak seolah-olah mustahil. Berbeda dengan angan-angan, ada orang yang berangan-angan hidup 1000 tahun. Ini jelas mustahil bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, jadi Rasulullah sendiri telah menyatakan, umur umatku itu rata-rata mencapai 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit dari mereka yang melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada juga yang berangan-angan tetap awet muda meskipun usianya makin menua. Ini juga mustahil. Sebabnya penuaan organ-organ tubuh manusia akan terjadi seiring dengan usianya yang makin menua. Bagaimanapun, orang yang berusia 100 tahun misalnya, mustahil secara fisik akan seperti orang yang berusia 17 atau 20 tahun. Karena itu, semua angan-angan orang hidup hanya akan sia-sia belaka, kecuali angan-angan yang berasal dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memacu dan memicu untuk makin taat kepadanya. Itulah yang antara lain ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Diriwayatkan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah melewati seekor burung yang sedang hinggap di suatu pohon. Beliau lalu berkata, "Berbahagialah engkau." Sekali lagi, "Berbahagialah engkau, wahai burung. Engkau terbang lalu hinggap di pohon. Kemudian makan buahnya dan selanjutnya engkau terbang lagi. Sementara engkau tidak akan dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai, andai saja aku seperti dirimu." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, sebagaimana dikabarkan oleh beliau. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Namun begitu, beliau masih memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berangan-angan menjadi seekor burung saja agar tidak ada peluang untuk dihisab dan diazab di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, di sisi lain beliau termasuk orang yang pendek angan-angan, sebagaimana banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Sebagaimana banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain.
Dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat witir pada awal malam, yaitu sebelum tidur. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda. Mereka melakukan demikian karena khawatir meninggal, khawatir meninggal saat tidur sehingga tidak sempat menunaikan sholat witir. Mereka benar-benar pendek angan-angan, tak pernah membayangkan esok lusa masih tetap hidup. Sikap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, di atas tentu berbeda dengan kebanyakan orang saat ini. Banyak orang beranggapan sekaligus berangan-angan hidupnya di dunia ini masih lama, apalagi jika ia merasa usianya masih muda. Jarang yang membayangkan bahwa esok atau lusa mungkin saja ajalnya tiba. Karena itu, saat malam tiba, sebelum beranjak tidur, sebagian orang merencanakan sejumlah hal untuk hari esoknya. Tentu karena merasa yakin bahwa esok atau lusa masih tetap hidup. Tentu tak ada yang salah dengan merencanakan banyak hal untuk kehidupan duniawi agar senantiasa hidup sesuai target dan bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Namun demikian, jangan pula dilupakan saat kita merencanakan banyak hal duniawi, kematian boleh jadi datang lebih awal daripada banyak hal yang sudah kita rencanakan. Itulah mengapa banyak sahabat Rasulullah SAW sering membayangkan esok hari, bahkan membayangkan saat mereka tidur di malam hari, tiba-tiba ajal datang kepada mereka. Demikian sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Disinilah pentingnya kita untuk sering-sering mengingat kematian. Sering-sering mengingat kematian. Zikrul maut. Semoga kesadaran bahwa setiap saat kita diintai oleh kematian semakin mendorong kita akan datangnya kematian secara tiba-tiba, senantiasa mendorong kita untuk banyak bertaubat, meninggalkan ragam maksiat, dan memperbanyak amal soleh untuk bekal di akhirat kelak. Semuanya itu tentu harus kita lakukan dengan istiqomah hingga akhir hayat, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika tidak demikian, kita pasti bakal menyesal saat kematian menghampiri kita. Saat jasad kita telah dikubur, saat alam barzakh menjadi tempat penginapan panjang kita, mengintai atau menanti datangnya hari kiamat. Saat itu pun semua orang yang mati, termasuk kita, akan berangan-angan. Dalam hal ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sungguh orang-orang yang telah diwafatkan semuanya berangan-angan bisa hidup kembali, meski hanya sesaat saja, agar bisa bertobat dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Padahal hal demikian adalah mustahil bagi mereka. Apalagi orang kafir. Di akhirat nanti penyesalan mereka amat dalam. Karena itu angan-angan mereka di akhirat pun amat luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana penyesalan dan angan-angan mereka di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, itulah hari kiamat yang pasti terjadi. Karena itu, siapa saja yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sungguh kami telah memperingatkan kalian, yaitu orang-orang kafir, dengan azab yang dekat. Padahal pada hari itu manusia melihat apa yang telah
diperbuat oleh kedua tangannya. Lalu orang kafir berkata, yaitu berangan-angan, alangkah baiknya andai dulu aku menjadi tanah saja. Surat An-Naba, surat yang ke-78, ayat yang ke-39 sampai 40. Mereka berangan-angan di dunia menjadi tanah. Sekali lagi, mereka berangan-angan di dunia menjadi tanah, tentu agar di akhirat mereka tidak dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, atau yang terakhir kalinya, marilah kita bertaubat sebelum ajal mendekat. Kita harus bertobat bahkan gitu ya. Mari kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih hidup di dunia. Sebelum di akhirat nanti kita menyesal dan berangan-angan untuk kembali ke dunia agar bisa bertobat ya. Semua berangan-angan untuk minta kembali ke dunia agar bisa bertobat dan taat. Padahal tentu saja angan-angan tersebut mustahil terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.